Orang apa? Egypt ya? Iya. Kenapa? Ada di mana? Oh iya. Gimana mana? Assalamualaikum Kiai Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi biasanya berapa orang yang ikut hadir? Biasanya waktu kemarin itu sekitar 70 ya. Oh, Nggih. dari Mesir tuh. Nggih Yai. Di Mesir Yai. Waduh, jadi kangen pengen makan tokmiyah. Alah ya lah Yai sini lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa ke situ lagi. Insyaallah amin amin amin. Nggih. Bentar. Nggih. Gimana suasana di Kairo sekarang? Nyaman? Nyaman Yai, alhamdulillah. Nyaman dan aman ya? Aman dan corona sudah pergi alhamdulillah. Oh gitu. Udah boleh nggak pakai masker? Udah nggak ada yang pakai masker. Udah ada konser-konser juga. Nggih. Nggih. Mudah-mudahan saya bisa ke Kairo lagi lah, kangen. Nggih. Kemarin baru TGB ke sini ya, TGB. sama Pak Hasan, nggih Pak Hasan Basri Sagalan itu. Oh, ada TGB juga itu. Iya, sama Pak Mukhlis Hanafi juga. Oh, Nggih. iya iya. Mungkin langsung mulai aja ya, sambil nunggu Gus Rifkil Muslim. Ah, ini udah masuk. Oke. Selamat datang buat Gus Rifkil Muslim yang sudah bergabung, alhamdulillah. Ini nanti maaf ya saya. Waalaikumsalam Gus, sehat Gus. Alhamdulillah, habis main bola tapi. Oh mantap. Saya belum berani main bola, baru lari-lari aja, olahraga biasa aja. Kalau main bola, berat. Tapi main tinju ya, iya. Oh iya. Oh, keren. Kalau main futsal kan capek Iya. banget. Ya mungkin karena Gus Rifkil sudah hadir dan kita sudah masuk hadir, kita mulai bincang malam minggu rutinan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Kiai Taufik Damas selaku Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, dan yang saya hormati juga Gus Rifkil Muslim, Kiai Muda Nahdlatul Ulama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam Kaliwungu, Jawa Tengah.
Manula Hikmah nggih. Ya. Dan saya hormati pula seluruh hadirin sahabat-sahabat Nuisme yang sudah setia setiap malam minggu hadir di Instagram kami, Instagram nuisme.id. Kali ini insya Allah kita akan berbincang santai tentang Taliban dan bangkitnya Ormas lama yang semangatnya eh, bergejolak kembali setelah melihat Taliban menang. Bahkan kita lihat sendiri beberapa hari lalu Ormas tersebut juga mendeklarasikan diri dengan singkatan yang sama, tetapi dengan arti yang berbeda, maksudnya dengan panjangan yang berbeda. Gitu. Orangnya itu saja dan kita akan mendengarkan gimana paparan dari Kiai Mas dan Gus Tifil. Mungkin beliau juga pasti mempunyai data-data yang sekiranya bisa memperjelaskan kepada kita tentang Taliban dan ormas yang baru ini. Ormas lama yang kemudian memperbaharui diri. Seperti itu. Mungkin kita pertama akan dengarkan dulu dari Kiai Taufik Damas latar belakang terbentuknya Taliban di Afghanistan. Latar belakang terbentuknya Taliban di Afghanistan, apakah mereka itu bersangkutan dengan ISIS, dengan Al-Qaeda atau ormas-ormas lainnya? Kepada beliau, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi moderator dan juga Gus Rifki, saya merasa terhormat diundang bergabung dalam bincang-bincang santai melalui Instagram oleh Nuisme. Nuisme ini apa? Kelompok anak muda gimana atau gimana Nuisme ini? Anak muda yang menuju tua, ya. Tapi memang kalau tadi diminta menjelaskan latar belakang berdirinya Taliban atau sejarah Taliban di Afghanistan ini agak berat. Karena kan judulnya cuma pengaruh kemenangan Taliban bagi masyarakat Indonesia. Saya pikir saya tidak bisa menyebutkan data karena saya baca begitu aja dan tidak menghafal soal apa latar belakang pendirian Taliban itu. Yang jelas berdirinya Taliban itu ya asli oleh sekelompok pelajar di Afghanistan yang kemudian membentuk Taliban yang artinya juga sebetulnya kan siswa atau mahasiswa yang memang sebetulnya sekupnya itu lokal. Dulu didirikan oleh Mullah Umar. Nah, Mullah Umar ini sebetulnya bukan tokoh agama yang hebat di Afghanistan karena gelar mullah di Afghanistan itu beda dengan gelar mullah di Iran. Kalau gelar mullah di Iran itu gelar yang sangat prestisius gitu, sangat tinggi. Ya kalau di NU tuh kayak Rais Am lah kalau di Iran. Mullah gimana di Iran. Beda dengan gelar mullah di Afghanistan, itu tokoh agama lokal-lokal aja gitu. Maka Taliban terbentuk dengan paham yang kita tahu dipengaruhi oleh lembaga pendidikan di Deobandi itu, yang sebetulnya pahamnya itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman karena apa pengaruh lingkungan, maksud saya adalah pengaruh sosial politik yang mereka hadapi, bersuku-suku, sering konflik dan lain sebagainya, juga pernah berhadapan dengan kelompok apa komunis juga, Muslim komunis di sana yang dipengaruhi oleh kekuatan Uni Soviet ketika itu. Akhirnya mereka menjadi kelompok yang saya sih tidak menyebut Taliban itu sebagai teroris. Saya menyebut Taliban itu sebagai kelompok yang ultra konservatif. Nah, bahwa Taliban dicap teroris itu karena memang pernah dekat dengan Al-Qaeda, dengan ISIS, yang memang ISIS dan Al-Qaeda pernah masuk di Afghanistan. Cuman itu terjadi konflik tersendiri karena bagi orang Taliban yang asli di Afghanistan itu paham ISIS yang dibawa dari
Timur Tengah itu kan Wahabi. ISIS dan Al-Qaeda ini cenderung dengan paham Wahabinya yang anti dengan tradisi yang orang Taliban itu sangat menghormati tradisi keagamaan yang ada di Afghanistan, di suku-suku itu ya. Mirip kayak NU lah sebetulnya. Nah, karena terbiasa dengan konflik-konflik itu akhirnya memang keras Taliban. Dan Taliban ini tidak punya obsesi melakukan internasionalisasi ideologi mereka. Mereka itu cuma punya keinginan memerdekakan dalam tanda kutip Afghanistan yang dalam pandangan mereka itu dijajah oleh Amerika gitu. Maka ketika awal kemenangan Taliban dulu itu beda dengan awal kemenangan Taliban dengan kemenangan Taliban sekarang di Afghanistan. Karena kita tahu Taliban sekarang ini bisa menang juga itu hasil negosiasi, karena pada tahun 2020 itu mereka sudah bertemu dengan Amerika di Doha, di wilayah Qatar, di Doha di Qatar itu mereka sudah bertemu untuk bernegosiasi. Padahal kita tahu Amerika itu tidak akan pernah mau bertemu dengan organisasi yang mereka anggap teroris. Tapi faktanya mereka sudah bertemu di Doha, Qatar, yang kemudian juga setelah itu mereka meminta dukungan negara-negara Muslim untuk bisa berdamai dengan Amerika. Nah, salah satu negara Muslim yang kemudian mereka kunjungi adalah Indonesia tentunya, yang waktu itu mereka datang ketika Jokowi dan Pak Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden, yang kemudian sempat juga mampir ke PBNU. Nah, itu dalam rangka meminta dukungan gitu loh, agar mereka bisa pertama istilah kasarnya itu berdamai dulu dengan Amerika. Jadi sebetulnya hengkangnya Amerika dari Afghanistan sekarang ini bukan karena karena memang hasil negosiasi juga dengan mereka di Qatar itu, di Doha pada tahun 2020 itu gitu loh. Dan Afghanistan, Taliban diakui bukan organisasi teroris seperti ISIS ataupun Al-Qaeda. Jadi kurang lebih begitulah. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pengaruhnya bagi Indonesia, jelas kalau menurut saya pribadi, berdasarkan bacaan saya dari beberapa data yang saya baca dari beberapa pengamat internasional tentang Taliban ini, tidak terlalu berpengaruh pada tindakan atau gerakan terorisme. Tidak terlalu berpengaruh. Karena ingat, terorisme itu merebak di dunia, termasuk di Indonesia, itu ketika ada kezaliman. Ketika ada kezaliman, begitu loh. Nah, sementara sekarang ini, dalam konteks Afghanistan, itu Taliban menang, gitu loh. Dan Taliban tidak punya semangat untuk melakukan internasionalisasi ideologi, karena mereka tidak seperti ISIS ataupun Al-Qaeda. Mereka hanya ingin memperjuangkan apa yang menurut mereka sebagai ajaran Islam, dalam tanda kutip mendirikan Afghanistan yang berdasarkan Islam. Ya, tapi kembali lagi kemudian Islam versi Taliban ini kan adalah pandangan keislaman yang sangat konservatif, maka wajar kalau sampai sekarang pun masih ada berita tentang diskriminasi terhadap perempuan dan lain sebagainya itu. Perempuan nggak boleh jadi menteri, cukup bahkan kemarin ada berita perempuan itu tugasnya hanya melahirkan, kan begitu. Nah, tapi euforia kemenangan Taliban di Afghanistan ini bisa jadi mempengaruhi semangat kelompok-kelompok di Indonesia yang punya cita-cita mendirikan negara Islam. Kita tahu ada JI, Jamaah Islamiyah, dan pecahan-pecahannya yang memang pernah bersentuhan tokohnya itu dengan tokoh-tokoh Taliban atau kelompok Taliban. Dulu kita kenal orang bernama Hambali yang kemudian ditangkap oleh Amerika, dipenjara di di daerah penjara namanya itu, Guantanamo ya, Guantanamo. Iya. Iya. Kan juga dulu pernah bersentuhan. Nah, Jamaah Islamiyah ini kan memang dianggap memiliki hubungan psikologis lah dengan Taliban, karena banyak anggotanya adalah mantan kombatan di Afghanistan atau setidaknya berlatih di negara tersebut, berinteraksi dengan sejumlah faksi Taliban. Nah, mereka ini menganggap Taliban adalah, atau kemenangan Taliban bagian penting dari comeback-nya
Jamaah Islamiyah dengan label New JI gitu loh. Jamaah Islamiyah. Nah, selanjutnya kelompok lain seperti ada Jamaah Ansarut Tauhid, ada juga Jamaah Ansaru Syariah. Ini yang didirikan oleh antaranya Jamaah Pak Abu Bakar Basir. Itu memiliki euforia yang sama bahwa ini menjadi semacam apa ya, vitamin bagi mereka untuk terus berjuang mendirikan negara Islam versi mereka begitu loh. Jadi kita harus detail. Jadi soal terorisme saya pikir tidak akan mempengaruhi, tapi soal semangat memperjuangkan negara Islam itu masih ada. Walaupun data-datanya nanti bisa kita lebih detail, itu pasti ada di tangan para pengamat itu. Nah, jadi gerakan radikalisme di Indonesia ini bisa jadi lebih jauh dari itu. Maka pemerintah kita itu harus, terutama aparat ya, intelijen di Indonesia ini harus betul-betul mengantisipasi itu. Tapi yang bahaya juga ada sekelompok orang yang entah berafiliasi ke Jamaah Islamiyah atau enggak, tapi mereka itu memiliki semacam euforia bahwa kemenangan Taliban di Afghanistan itu adalah kemenangan Islam. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Karena bagaimanapun secara syariat Islam itu kan banyak versi dan kita bisa berdiskusi. Nah, sementara paham syariat Islam yang dibawa oleh Taliban itu paham yang sangat ultra konservatif, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, apalagi berhubungan dengan kesetaraan gender. Kita jauh sekali kalau kita bicara tentang kesetaraan gender yang sekarang gitu. Apalagi juga soal kebebasan beragama dan lain sebagainya, jauh dari paham keagamaan yang diyakini oleh orang-orang Afghanistan. Tapi tetap sebagai umat manusia di dunia ini, kita tetap harus memiliki harapan. Mudah-mudahan Afghanistan bisa menjadi satu negara yang normal di bawah kekuasaan kemenangan Taliban itu, dan Taliban bisa lah kemudian melakukan semacam moderasi pemikiran keagamaan sehingga bisa diterima oleh umat manusia di dunia ini. Dan negara-negara luar, terutama negara-negara yang kuat, termasuk kita Indonesia ini, harus mendorong itu, mendukung terciptanya negara yang kuat, negara yang normal di Afghanistan, yang kemudian juga mampu menyatukan faksi-faksi yang ada di sana. Terutama saya setuju sekali dengan usulan atau nasihat dari pemerintah Indonesia itu bahwa Taliban harus melibatkan kaum perempuan dalam pemerintahan. Ini sebagai pengantar sedikit, biar nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kiai Taufik Jamal. Sedikit menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Taliban, kemudian sedikit juga tentang pengaruh dari kemenangan Taliban di Afghanistan. Nah, sekarang saya coba berpindah ke Gus Rifkil Muslim. Gini Gus, saya lihat di video-video YouTube, itu komentarnya itu sebagian anak muda itu malah mereka sepertinya masih belum memahami Taliban, tapi semangatnya itu menggebu-gebu tentang jaya Islam, terus Islam bangkit, seperti itu. Mungkin sampean yang selama ini banyak menggeluti di kaum-kaum ini punya pandangan tentang ini. Oke, terima kasih atas waktunya, Gus Fahri maupun Kiai Damas, izin menyampaikan. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan ya, karena durasi juga. Jadi memang dari kemenangan yang tadi dalam tanda kutip sebenarnya kemenangan, bukan kemenangan dari Taliban, karena Taliban sendiri meraih kemerdekaannya dengan cara tadi disampaikan oleh Kiai Damas bahwasanya setelah ada perjanjian di Doha tahun 2020. Ini yang perlu kita garis bawahi dulu, bahwasanya mereka tidak merdeka seperti Indonesia merdeka melawan penjajah, akan tapi mereka merdeka secara diplomasi. Dan harusnya ini tidak perlu dibesar-besarkan.
Nah, tentunya ketika Amerika tidak menarik pasukannya, tentunya kemerdekaan itu pun tidak akan terjadi. Kemerdekaan dalam tanda kutip tadi. Nah, ini akhirnya karena mungkin framing-framing tertentu yang selama ini orang, mohon maaf bukan berarti kita pro Amerika ya, ataupun kita anti Amerika. Kita harus fair di sini bahwasanya memang merdekanya tadi karena ada diplomasi di Doha. Ini yang pertama. Yang kedua, efek dari itu dan efek media sosial tentunya, karena seakan-akan mereka merebut kemerdekaannya dan dengan superiornya, dengan gagahnya bisa membebaskan negaranya dari cengkraman Amerika. Ini framing yang dibangun. Jadi ketika sebuah negara berhasil merdeka, tentunya ada euforia tertentu. Dan apalagi anak muda itu cenderung ya tadi pengen merdeka, cenderung keluar dari zona nyamannya. Ketika selama ini dengan framing Amerika itu polisi dunia, nah ini Amerika aja bisa kalah dengan Taliban dengan semangat keislaman, yang keislamannya yang mohon maaf kadang ya perlu kita perjelas dulu. Makanya harus belajar seperti mohon maaf ini seperti yang diajarkan di pesantren. Bagaimana pesantren mengajarkan agama yang urut, yang runtut, belajar dasar-dasar dulu, mulai dari ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu nahwu, shorof, fikih pun dari dasar dulu sama ila dzalik. Kemudian tak lupa di pesantren juga diajarkan balaghah, ajarkan mantek, usul fiqh sama ila dzalik. Dan yang paling penting di pesantren itu berbeda dengan pendidikan yang lain karena di pesantren diajarkan hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Yang tentunya semangat mencintai tanah air ini yang sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan agama yang bukan dibungkus agama. Sekali lagi, saya sering menyampaikan terlalu remeh sekali ketika seorang menggunakan agama yang dibungkus untuk memperlancar modus. Saya sering menyampaikan seperti itu. Karena ada makalah yang mengatakan kalau mau membodohi orang awam, paling gampang bungkuslah dengan agama. Jadi karena pemahaman agamanya dari generasi muda ini salah sumbernya atau belajarnya tidak sesuai dengan rule yang benar, maka akhirnya menyebabkan pemahaman yang salah. Tadi juga disebutkan oleh beliau bahwasanya mullah dan sebagainya itu juga berbeda levelnya. Jadi kalau memang dia semangat berislamnya benar dan bahkan ini yang didengung-dengungkan kelompok sebelah yang depannya H belakangnya I itu ya, terus kemudian yang juga ormasnya yang depannya F belakangnya I itu ya, itu juga sedikit-sedikit kembali ke khalifah, kembali ke khilafah. Padahal seperti yang banyak keterangan yang kita terima, seperti banyak arahan dari masyayikh kita, para habib bahwasanya Indonesia itu udah final ya. Jadi tidak perlu dihalifahkan atau disiriakan atau mungkin di Afghanistan kan. Karena akan menjadi sangat berbahaya sekali dan jujur kalau misalkan memang hukum Islam yang diterapkan yang sama di sini justru kita akan menjadi kerepotan karena Indonesia itu ya memang seperti ini mengakui 5 agama dengan segala toleransinya, dengan segala budaya bahasa yang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin seperti itu. Jadi perlunya di generasi paling dasar, di basic, bahkan mohon maaf saya pernah menyampaikan di beberapa forum yang lain pengalaman pribadi, ada seorang teman yang sudah sangat akrab sekali, hampir seperti saudara, menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah SD IT, nggak perlu saya sebut mereknya, depannya A ya, belakangnya R, hampir sama kampusnya jenengan tapi beda lembaga itu ya. Nah itu mereka cuma meliburkan hari-hari besar Islam saja, padahal Indonesia mengakui 5 agama. Kemudian teman saya ini bertanya kepada gurunya, boleh tidak ketika nanti anak saya ketika libur hari besar misalkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha diliburkan? Jawabannya silahkan, akan tapi ya tetap harus izin karena sekolahnya tidak libur. Dan saya tanya, kenapa sampean kok kekeh seperti itu? Versi teman saya ini mengatakan, saya memang mau mengajarkan anak saya, Gus, bahwasanya Indonesia itu terdiri dari 5 agama dengan segala toleransinya. Dan bahkan ini mungkin teman saya agak vokal ini ya, ketika mohon maaf, ketika takbiratul ihram saja dibahas, setelah takbiratul ihram itu doa iftitahnya pakai Allah Akbar kabir atau yang lainnya gitu, karena di lembaga yang oleh anaknya itu mengakomodir yang sebelah gitu, dan akhirnya
karena tahu teman saya ini agak vokal, akhirnya dari lembaga itu mengatakan membebaskan. Jadi kalau memang basisnya orang tuanya itu NU, maka yang diajarkan adalah agama Islam yang berbasis NU. Ketika selain NU nggak boleh sebut mereknya, maka diajarkan yang sesuai dengan ajarannya. Nah, ini yang mungkin perlu diperjelas bagaimana kita, apalagi yang tadi itu muda menjelang tua, ya, nanti kalau sudah punya istri, punya anak, jangan sampai nanti memilih pendidikan yang tidak jelas. Jadi karena awalnya tidak jelas, maka terus-terusnya juga tidak jelas. Mungkin seperti itu. Bisa disambung dengan Q&A dari teman-teman yang sudah mulai bermunculan itu. Siap. Terima kasih Gus Rifki pemaparannya. Sekarang kita kembali lagi ke Taufik Damas. Ini tadi menyangkut tentang wanita, hak wanita. Yang dijanjikan Taliban bahwasanya kemenangan ini akan memperbolehkan wanita untuk sekolah, untuk ngajar, dan nyupir. Saya juga baca itu. Apakah janji perkataan itu hanya janji semata atau memang visi yang paten dari Taliban untuk meyakinkan masyarakat Afghanistan? Seperti itu Gus. Kiai Taufik, monggo. Ini pertanyaannya saya akan menjawab dengan sebuah anekdot yang dibuat oleh orang Afghanistan sendiri. Saya pernah baca, tapi saya lupa. Tapi kurang lebih begini. Jadi Taliban ini diibaratkan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip orang yang preman ngaku tobat. Gitu. Oh. Jadi diibaratkan kucing. Ini dalam tanda kutip ya. Jadi oleh orang itu ibaratkan kucing. Jadi dia kucing ini mengaku taubat, terus berusaha menampilkan dirinya sebagai orang soleh. Nah, karena dia sudah mengaku taubat, berpenampilan orang soleh, kemudian banyak binatang-binatang yang lain itu ya menyambutnya dengan riang gembira. Cuma satu binatang yang tidak mau menyambut dia, yaitu tikus. Dia cuma ngelihat dari jauh, dari balik batu gitu. Kelakuan si kucing ini gitu. Nah, ketika ditemuin oleh binatang yang lain, tikus itu langsung ditanya, kenapa kamu kok nggak memberikan rasa hormat, rasa bangga ketika ada kucing taubat gitu. Kata si tikus ini, memang pakaiannya sudah pakaian orang soleh, tapi matanya tetap mata kucing, katanya gitu. Tadi monggo Yai. Saya secara pribadi melihat ya, memang tidak mudah untuk terjadi perubahan yang drastis di sebuah kelompok seperti Taliban ini yang terlalu lama berada di luar kekuasaan dengan paham keagamaan yang ultra konservatif. Ketika dia berkuasa, pada hakikatnya, apalagi ketika kita tahu sudah ini sebetulnya hasil negosiasi dengan Amerika, karena tahun 2020 itu mereka bertemu dengan utusan Amerika di Doha, Qatar itu, dan ketika itu yang menarik juga pemerintah resmi Afghanistan tidak dilibatkan dalam pertemuan itu gitu loh. Jadi seolah-olah Taliban memiliki daya tawar lebih besar di mata Amerika dibanding pemerintah Afghanistan yang lalu gitu loh. Nah, ketika dia sudah bersentuhan dengan kekuatan asing dan sekarang dia berkuasa, mau tidak mau dia akan merubah cara pandang pemikirannya dalam mengelola negara gitu loh. Termasuk soal pandangan keagamaan yang selama ini ultra konservatif gitu loh. Ya kan, mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan pergaulan dunia, dengan nilai-nilai yang lebih universal, soal HAM, soal kesetaraan gender, dan lain sebagainya, soal apalagi memperlakukan orang-orang yang mungkin beda madhab, beda agama di dalam negara. Saya pikir sih, saya secara pribadi tetap berharap betul-betul terjadi perubahan. Cuman memang agak berat karena di dalam Taliban sendiri ya tentu ada faksi-faksi yang belum tentu bisa beradaptasi dengan kekuasaan sehingga kekuasaan atau negara Afghanistan itu bisa bergaul dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Maka perlu sekali dukungan dari negara lain gitu loh untuk terjadi moderasi supaya Afghanistan itu betul-betul menjadi negara yang bisa bergaul dengan
bangsa-bangsa di dunia ini secara terhormat. Ya, syaratnya itu tadi harus menyesuaikan diri gitu loh. Harus menyesuaikan diri. Nah, kembali ke soal pengaruhnya, kita pernah juga tahun berapa? Revolusi Iran. Itu pernah kan revolusi Iran ketika kelompok Islam di Iran itu menang gitu kan, terjadi revolusi. Di Indonesia juga euforianya luar biasa ketika itu. Euforianya luar biasa. Tapi apakah kemudian berpengaruh pada gerakan terorisme? Kan tidak juga. Gitu loh. Tidak berpengaruh pada gerakan terorisme. Atau juga apakah mempengaruhi Indonesia menjadi kelompok kekuatan Iran di Indonesia? Atau Iranisme katakan begitu, besar di Indonesia kan enggak juga. Tapi tetap ini warning bagi aparat, terutama aparat intelijen untuk bisa mendeteksi. Karena orang dari BIN, Pak Wawan juga pernah mengatakan, ini ada datanya di sini, saya pernah baca, ya memang mendeteksi adanya konsolidasi kekuatan fundamentalisme Islam. Bukan kekuatan teroris, tapi kekuatan fundamentalisme Islam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan selanjutnya. Yeah. Sebelum ke Gus Rifki, tadi Kiai Taufik sempat menyinggung kedatangan Taliban ke Indonesia. Di yang saya baca, yang ketika mereka ke sini dengan terus berkunjung ke PBNU, yang saya baca itu ternyata mereka itu bukan sepenuhnya Taliban, tetapi ulama-ulama Afghanistan. Kira-kira gimana penjelasan tentang ini, Yai? Ini pertanyaan buat saya apa Gus Rifkin? Penjenengan sebelum ke Gus Rifkin. Itu memang simpang siur. Kalau saya baca dari media Afghanistan, yang media resmi, memang yang datang itu bukan cuma ulama dari Taliban, tapi ada juga dari kelompok lainnya. Kebetulan waktu itu yang memimpin adalah orang Taliban, yaitu Abdul Ghani Baradar. Itu ketua divisi politik dan budaya di Taliban ketika itu. Cuman termasuk di Indonesia, media juga memberitakan bahwa itu adalah Taliban, karena tentu itu yang lebih seksi gitu loh. Nah, makanya juga saya sempat berpolemik itu di TV One, tapi saya malas menanggapi karena memang saya baca berita di Indonesia juga semuanya menyebutnya Taliban, padahal teman kita yang menjadi MC di PBNU pun mengakui bahwa yang datang ketika itu bukan hanya orang Taliban, tapi juga beberapa kelompok lain yang memang dipimpin oleh orang Taliban, yaitu Abdul Ghani Baradar gitu. Itu simpang siur sebetulnya beritanya. Simpang siur. Mungkin kita ke Gus Rifil ini. Karena Gus Rifil tadi menyinggung tentang lembaga, Gus. Jangan menyinggung lembaga. Kita lihat orang Taliban itu dalam kutip ya. Kita lihat video-videonya itu mereka agak sedikit primitif lah. Nah, menurut panjenengan, apakah dengan kapasitas mereka yang seperti itu, mereka akan berhasil membuat negara baru yang katanya negara Islam Emirat Afghanistan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan, Gus. Oke, terima kasih. Saya justru ini saya pikir ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya memang ada pertemuan antara Afghanistan yang diwakili justru Taliban. Kenapa tidak pemerintah yang sah? Ini yang perlu kita kuliti lagi sebenarnya. Kenapa kok Amerika di Doha itu justru bertemu dengan Taliban, bukan pemerintah yang sah? Kalau memang niatnya, mohon maaf ini ya, bukan bermaksud seudon atau apapun gitu, dengan segala kemungkinan cocokologi atau apapun, ketika memang mau merencanakan sebuah perdamaian yang baik, tentunya dengan pemerintahan yang sah. Tapi kenapa Amerika justru di Doha ketemu dengan itu justru Taliban? Terlepas tadi Kiai menyebutkan karena daya tawarnya atau tadi dengan bahasanya lebih seksi gitu kan ya. Saya menarik dengan kosakata beliau ini ya, sesuai dengan backgroundnya warnanya pink itu ya, jadi romantis seksi pakainya bahasanya itu ya. Jadi ini yang kenapa justru orang lebih tertarik menyebut Taliban dibanding menyebut Afghanistan. Ini yang perlu
Iya, garis iya. bawahi. Dan ketika tadi lembaga, saya pikir ketika memang dari yang memegang pemerintahan sekarang, siapapun itu, apapun namanya, kalau memang tidak bisa beradaptasi, tadi juga disebutkan beliau, ketika tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan pola-pola lama, tentunya ini akan menimbulkan sebuah penurunan trust, sebuah ketidakpatuhan, sebuah ketakutan dari rakyatnya sendiri. Padahal sebuah negara ketika rakyatnya sudah tidak ada unsur kepercayaan trust terhadap pemimpinnya, ini tentunya akan yang seperti awal tadi saya bilang mengurangi dari yang hubul waton minal imannya terlepas itu menjadi tagline di Indonesia. Tapi saya pikir semangat nasionalisme itu tiap negara juga perlu dibangunkan. Makanya di Arab Saudi pun sempat hubul waton minal iman itu dimodifikasi menjadi al waton baladi atau apa itu, saya agak lupa itu. Nah, jadi kalaupun lembaga, kalau lembaganya tetap konservatif, bahkan tadi beliau mengatakan ultra konservatif ya, saya mencatat tadi. Ketika dengan kostum-kostum yang masih ya dengan baju yang seperti itu, ketika dengan aturan wanita tidak boleh keluar, dibatasi dan sebagainya, saya pikir ya akan justru kasihan warga negaranya, karena sekarang pun semenjak Taliban menguasai Afghanistan sudah muncul ketakutan-ketakutan tertentu. Kita lihat eksodus dari orang-orang yang bahkan rebutan naik pesawat pengen keluar dari negaranya sendiri. Kan ini kan juga sebuah hal yang miris. Ya, kalau memang mereka bahagia dengan kemerdekaan yang direbut oleh Taliban, tentunya mereka menyambut dengan sukacita, tidak melarikan diri, justru mencari tempat aman. Jadi kalau lembaga apapun, kalau masih tetap dengan sistem yang digaungkan oleh Taliban, saya pikir juga tentunya tidak akan maju lembaganya. Bahkan negaranya pun ya mungkin stuck seperti itu saja. Dan yang ditakutkan ini justru ketika memang ini nanti akan menjadi chaos dan menjadi sebuah seperti yang sudah seperti di Syria atau yang lainnya, selalu muncul konflik. Nah, ini justru akhirnya akan muncul dari seperti biasanya, karena dari PBB atau dari yang lainnya, justru akhirnya nanti masuk ke negara tersebut lagi. Mungkin seperti itu yang perlu diwaspadai. Oke, matur suwun Gus Rizkil. Tadi saya ingin menyinggung lagi akan topik bahwasanya ketika revolusi kan Indonesia tidak mempunyai dampak yang terlalu besar lah akibat revolusi itu. Tetapi nyatanya ketika Taliban menang dari pemerintah, kita tahu kemarin minggu lalu lah, ada deklarasi pembentukan ormas yang sudah terlalang akan bangkit kembali. Semangat mereka bergejolak kembali. Apakah itu akan membangkitkan teman-teman mereka yang lama yang sudah dibubarkan juga untuk kembali mengikuti jejak Taliban yang di Afghanistan itu? Ya. Saya pikir kalau ada ormas baru, katakanlah FPI ya, itu tidak ada kaitannya dengan Taliban. Tidak ada kaitannya dengan Taliban. FPI yang baru ini apa? Front Persaudaraan Islam. Saudara Islam. Ini deklarasikan baru. Saya pikir itu tidak ada urusannya dengan Taliban. Tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Cuman memang justru euforia itu ada di kalangan jamaah organisasi lama seperti JI tadi yang sudah saya jelaskan. Bahkan BNPT itu sudah mengatakan bahwa euforia itu memang perlu diantisipasi. Ya, jadi jangan sampai salah menyikapi ini, patut diwaspadai gitu loh. Jadi BNPT ini sudah mendeteksi penggalangan simpatisan atas kemenangan Taliban di Indonesia. BNPT berharap kejadian Taliban itu di Afghanistan tidak dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Artinya memang udah dideteksi ada penggalangan simpatisan gitu. Tapi saya tidak melihat deklarasi FPI yang baru itu berhubungan dengan Taliban. Gitu. Tidak melihat, karena FPI yang baru ini kalau menurut saya ini urusannya politik dalam negeri, urusan politik dalam negeri. Iya. Tapi ya baik FPI yang baru ataupun FPI yang lama itu urusannya urusan dalam negeri. Gitu. Tapi Indonesia sendiri kan pernah
merekonsiliasi kepada Oki untuk perdamaian Taliban itu. Mungkin isinya itu bisa dijelaskan ya kepada kita. Ya, memang sudah Indonesia di OKI itu sudah memberikan masukan agar Taliban yang sedang berkuasa di Afghanistan ini segera melakukan rekonsiliasi, mempertemukan faksi-faksi yang ada di Taliban untuk menciptakan perdamaian, kemudian segera membentuk pemerintahan yang baru, dan spesifik gitu loh, pemerintah Indonesia itu mengajak pemerintah sekarang atau Taliban itu mengajak partisipasi kaum perempuan gitu. Ini menarik gitu loh, kepedulian pemerintah kita terhadap kaum perempuan di Afghanistan gitu. Karena saya secara pribadi, bangsa atau umat yang tidak menghargai perempuan itu dengan sendirinya tidak akan pernah maju. Terkutuk karena dia merendahkan rahim di mana dia dirawat dan dilahirkan. Itu terkutuk sekali. Dan sama sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya kalau ada orang yang merendahkan kaum perempuan. Bagi saya pribadi, yang tadinya menarik itu awalnya kan kita tentang feminisme. Perempuan dan laki-laki itu beda hanya soal fisik saja, tapi soal hati, soal pikiran tidak ada beda. Soal fisik ya tentu kita memang beda dengan perempuan, dan juga bahkan lebih hebat perempuan bisa hamil selama 9 bulan, itu luar biasa itu. Cuma sementara laki-laki cuma bisa nyuntik doang kan. Bisa hamil, bisa menyusui, wow dahsyat itu. Nih mungkin Kak Gus Rifkil tadi mengungkit tentang yang di Doha itu, Gus. Kira-kira Gus, menurut pandangan jenengan, niku apakah antara Taliban dan pemerintah ini, kemenangan Taliban ini, apakah ada peran dari negara-negara lain? Seperti misal antara Amerika sama Cina atau negara lain yang mendukung keduanya. Lalu salah satunya kalah, salah satunya yang menang. Itu Gus. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara segala kemungkinan itu ada, cuma kalau kita bicara tanpa data dan fakta itu juga sekarang jatuhnya berbahaya gitu. Saya lebih cenderung ke itu tadi yang disampaikan oleh Yai, bahwasanya memang kenapa justru pemerintah yang sah tidak diajak dalam perundingan tersebut. Ini yang perlu kita garisbawahi. Terlepas apakah ada peran dari Amerika atau Cina, kita juga tidak bisa berbicara tanpa adanya data. Tapi besar kemungkinan juga ada pengaruh dari negara-negara yang lain. Sekarang kita analogi saja seperti ini misalkan. Ketika dunia itu damai-damai saja, ketika tidak ada konflik, tentunya yang jualan senjata juga nggak laku senjatanya. Ini analogi dasar aja. Jadi dengan adanya beberapa konflik, tentunya negara-negara produsen senjata juga akan mendapatkan keuntungannya, terlepas ini tidak bisa dibuktikan secara langsung karena kita datanya pun kita tidak pegang itu, karena mungkin itu menjadi super secret ya di negara-negara tertentu. Tapi jadi mungkin ada agenda besar di balik ini yang kita tidak tahu. Yang jelas jangan sampai euforia ini justru menyebabkan, apalagi di Indonesia, terlepas ada kaitannya atau tidak, jadi justru membangkitkan sel-sel terorisme, sel-sel dari radikalisme yang dengan tujuan pengen merongrong, pengen keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian tadi ketika Yai Taufik Damas tadi menyampaikan, saya setuju, sepakat dengan beliau ketika negara yang tidak menghargai wanita itu negara yang bisa dikatakan tadi versi beliau negara yang tidak baik, negara yang tidak terhormat dan sebagainya. Terlepas tadi orang-orang itu masih cenderung memahami ayat dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini dimakan mentah-mentah. Iya, bahwasanya laki-laki itu lebih kuat, lebih perkasa dari perempuan. Tadi ya Taufik Damas mengatakan bahwasanya perempuan itu 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Iya, itu memang luar biasa. Dan bahkan saya masih ingat waktu saya dulu sekolah MTS itu,
Saya masih ingat ketika ada salah satu teman saya dulu bertanya, laki-laki atau perempuan itu kuat mana? Saya spontan menjawab waktu itu kuat laki-laki dong, berdasarkan ayat tadi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa tadi. Terus kemudian bukti yang lainnya misalkan, Nabi pun semua laki-laki, tidak ada Nabi yang perempuan. Dan superhero pun ya kebanyakan juga kalau kita bicara film-film superhero itu juga rata-rata laki-laki. Nah, ternyata ada jawaban menarik yang lucu dan menurut saya agak nampol gitu ya. Laki-laki dan perempuan kuat perempuan. Kok bisa? Karena perempuan kemana-mana bawa 2 gunung tidak pernah mengeluh dan dia selalu santai-santai saja. Itu luar biasa. Mungkin itu joke yang wow gitu, dan saya udah langsung semua teori saya, semua jawaban saya tadi bisa dimentahkan dengan satu jawaban joke yang yang justru bisa membantah ribuan teori tadi. Jadi sepakat saya dengan beliau bahwasanya memang bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai perempuan, karena ya memang disitulah peradaban dimulai, dan dari ibulah memang madrasah pertama dari anak-anak didiknya. Seperti itu. Jadi kaitan dengan yang tadi, apakah memang ada peran negara lain, baik itu tadi disebutkan Amerika atau Cina atau Rusia dan lain, sekali lagi kalau kita tidak ada data sekarang akan berbahaya berbicara. Cuma kemungkinan itu mungkin saja ada. Dan yang masih menjadi misteri tadi, yang kenapa kok justru yang diajak untuk berdiskusi bukan pemerintah Afghanistan yang sah, kenapa justru dari kelompok Taliban ini yang diajak untuk dengan pemerintah Amerika di Doha tahun 2020 ini yang sebenarnya yang menjadi misteri gitu, kenapa gitu, dan karena kenapa kok lebih menjual Taliban dibandingkan Afghanistan, seperti itu mungkin Kiai bisa menambahkan mungkin. Siap Gus. Kita kembali ke topik Damas. Kita saya sempat membaca ketika Taliban mendatangi PBNU ke Indonesia, itu ada artikel tentang bahwasanya Taliban akan menerapkan Islam yang ada di Indonesia. Seperti apa yang Islam yang ada di Indonesia? Islam Nusantara, Islam berkemajuan, seperti itulah Islam ciri khas Indonesia. Nah, menurut Kiai sendiri, apakah Islam Indonesia itu bisa diterapkan di Afghanistan? Seperti itu ya? Ya namanya orang belajar itu wajar. Tapi apakah Islam di Indonesia ini akan bisa diterapkan di Afghanistan? Itu kan pertanyaan yang terlalu sederhana. Seolah-olah paham keagamaan itu sebentuk teknologi yang kemudian diambil dari satu tempat, dipindahkan ke tempat yang lain. Padahal tentu tidak seperti itu, karena kalau sudah paham atau pemikiran itu variabelnya kan jauh lebih rumit dari sekedar alat-alat teknologi. Nah, yang jelas memang sebetulnya pertama kedatangan Taliban, kita anggap Taliban lah walaupun masih simpang siur ketika itu, karena berita juga menyebutnya Taliban semuanya, itu memang dalam rangka meminta dukungan negara-negara mayoritas Muslim soal hubungan Taliban dengan Amerika. Dan memang sesungguhnya sejak pertemuan Doha di Qatar itu Amerika sudah melihat Taliban itu sudah bukan bagian dari terorisme. Salah satu komitmen dalam perjanjian itu, Taliban itu berjanji tidak akan melibatkan milisi-milisi asing ada di Afghanistan, tidak akan membiarkan. Yang dimaksud milisi asing itu ya seperti Al-Qaeda, ISIS, dan lain sebagainya. Jadi memang ingin menegaskan dirinya bahwa dia bukan bagian dari ISIS, bukan bagian dari Al-Qaeda. Yang kedua organisasi ini, menurut pandangan Amerika adalah organisasi teroris. Nah, itu sebabnya mereka bisa bernegosiasi dengan Amerika. Nah, kedatangan ke Indonesia itu dalam rangka itu, meminta dukungan bahwa Taliban itu bukan teroris. Gitu loh. Dan kemudian bahwa tahun ini dia bisa menang, mengusir dalam tanda kutip ya, menguasai Afghanistan setelah pasukan Amerika menarik diri. Ini jadi memang tidak bisa dilepas dari pengaruh Amerika sebetulnya. Jadi salah betul kata Gus Rifki kalau menyamakan kemerdekaan Indonesia, kemenangan Taliban dengan kemerdekaan kita merebut kemerdekaan RI, jauh banget gitu.
Apalagi tempo hari ada yang menyamakan dengan Fathu Makkah, ampun deh. Jauh, 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 jauh. Iya, iya, iya. Negara kita kan merdeka itu betul-betul kita mengusir penjajah kita itu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, memang, tapi kalau antisipasi apa namanya paham yang dibawa apa yang ada pada Taliban bagi Indonesia, ya sebetulnya saya sering bilang apa sih yang ditakutkan dari Taliban ultra konservatif seperti contohnya diskriminasi terhadap perempuan gitu loh. Kemudian juga ada pemaksaan cara berpakaian. Kemudian juga ada doktrin-doktrin yang sangat eksklusif gitu loh. Ya semuanya itu sebetulnya kan di Indonesia juga sudah ada kelompok-kelompok tertentu yang model-model begitu gitu. Bahkan terorisme juga sudah ada di Indonesia. Ya bagi saya yang penting ya kerja-kerja kita ini memberikan penyadaran kepada bangsa Indonesia soal paham keagamaan yang baik dan benar gitu loh. Nah soal apa namanya yang bisa kita sebut dengan Islam Nusantara ke atau Islam yang rahmatan lil alamin ke, pokoknya umat Islam di Indonesia ini jauh lebih baik dibanding umat Islam di negara manapun soal bagaimana mendamaikan antara agama dan nasionalisme. Jadi orang Filipina itu gerombolannya Nur Miswari itu bingung juga melihat apa namanya ketika melihat NU yang umatnya itu jumlahnya itu 100 jutaan ormas Islam, tapi kok tidak pernah punya cita-cita mendirikan negara Islam gitu loh. Itu bingung itu orang-orang itu. Nah, kan saya kuncinya apa aja? Kalau kita bisa menjawab dengan sederhana, karena bagi kita tidak perlu apa namanya mendirikan negara Islam gitu loh. Karena di dalam Islam tidak ada konsep baku tentang bentuk kenegaraan, tidak ada. Khilafah itu adalah ilusi, negara Islam juga ilusi. Yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu bukan negara Islam, bukan khilafah, tapi negara berkeadaban yang ketika itu disebut dengan Madinah. Madinah itu artinya adalah sekelompok masyarakat yang beradab. Nah, masyarakat yang beradab itu cirinya dua, yaitu cinta ilmu pengetahuan dan menghargai perbedaan. Maka keren sekali kalau kita baca Piagam Madinah itu, rumusan Nabi dan orang-orang di kota Madinah ketika itu dahsyat sekali itu. Dahsyat karena apalagi di abad itu di mana masyarakat masih sangat terbelakang di timur dan di barat, tapi kok ada masyarakat di Madinah yang sudah merumuskan satu konstitusi tertulis pertama yang isinya itu sangat menghargai keberagaman, baik keragaman suku ataupun keragaman agama itu. Saat itu waktu itu. Nah, jadi bagi NU tidak ada itu cita-cita ingin mendirikan negara Islam. Soal syariat, NU tidak pernah berhenti menggodoknya melalui lembaga yang namanya Lembaga Bahsul Masail. Yang pada Bahsul Masail di Munas tahun berapa itu 2009 di daerah Jawa Barat, itu sudah mengambil keputusan soal konsep warga negara. Bahwa orang non-muslim tidak boleh disebut kafir dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini temuan atau keputusan yang luar biasa. Bukan temuan sih, kalau temuan sebetulnya secara individu udah banyak orang yang menyebutkan itu. Di Mesir itu sudah ada namanya Fahmi Huwaidi menulis buku Muwatinun Nadimiyun. Itu kan sudah ada gagasan itu. Tapi ketika itu menjadi keputusan sebuah organisasi, itu menjadi sangat dahsyat dan suaranya juga sangat luar biasa di mata dunia. Yang kemudian oleh orang-orang yang anti NU dipelintir seolah-olah NU ingin mengubah surah Al-Kafirun menjadi surah non-muslim. Kul ya ayyuhal non-muslim, katanya gitu. Bukan kul ya ayyuhal kafirun berubah menjadi kul ya ayyuhal non-muslim. Padahal maksudnya bukan itu. Kalimat kafir itu tetap ada dalam teologi internal kita. Tetap tidak bisa dibuang. Karena di dalam Al-Quran itu ada. Di dalam hadis Nabi ada. Tapi ketika berinteraksi sosial dengan masyarakat yang plural, ideologi atau teologi internal ini tidak boleh atau jangan ditenteng keluar.
gitu loh. Yes. Sama dengan lagi rame nih, lagi rame ucapan Pangkostrat Pak Dudung yang mengatakan semua agama itu sama di mata Tuhan, lagi rame gitu. Nah, saya kasih komentar bahwa apa yang beliau katakan itu kan dalam konteks kebangsaan. Beliau sebagai aparat negara, yaitu aparat militer, bicara di hadapan prajurit, yang tentu prajurit agamanya beragam, wajar kalau itu dikatakan. Tapi secara internal, semua umat beragama harus meyakini agamanya paling benar. Apalagi tokoh agama ketika ngomong di tengah umatnya harus meyakini itu. Kalau dalam Islam yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahil Islam. Tapi itu teologi internal kita gitu. Dan bahkan kalau kita nggak punya keyakinan itu bahaya. Kalau kita nggak punya keyakinan bahwa Islam yang paling benar, ya bubar aja udah. Gitu loh. Begitu juga kelompok umat yang lain, agama yang lain juga. Itu hak mereka di ruang-ruang mereka sendiri. Gitu. Tapi ketika sudah bicara konteks negara di hadapan negara dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, semua negara, semua agama kedudukannya setara. Gitu. Iya. Siap. Aku dulu waktu Pilkada Jakarta dukung Ahok. Geng. Ini Saya ditanya dulu. Ketika saya dukung Ahok, banyak yang nanya, kenapa kok Anda mendukung Ahok? Gampang. Saya kan orang NU. NU itu kan sudah menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Iya, betul. Ridho bisai, ridho bima yatawalladu minhu. Gitu. Iya. Pas sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berarti semua orang di Indonesia ini statusnya adalah warga negara, memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun suku dan agamanya. Gitu. Iya. Semuanya satu dalam tantang. Nah, tadi Kiai Taufik Damas menyinggung tentang bagaimana ideologi Nahdlatul Ulama, ideologi Islam yang ada di Indonesia. Sekarang saya mau ke Gus Rifkil. Kita tahu Gus, di Malaysia itu sudah berdiri Nahdlatul Ulama Malaysia. Itu bukan PCI. Jadi kalau PCI itu kan anggotanya orang-orang Indonesia yang sedang berada di Malaysia. Tetapi di Malaysia ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh pribumi mereka sendiri. Nah, ketika Taliban ketika Taliban datang ke Indonesia, sempat ada logo Nahdlatul Ulama Afghanistan. Nah, mungkin dalam perkiraan Gus Rifkil ini kan antum sampean aktif juga di NU di Jawa Tengah dan kemana-mana. Mungkin nggak konsep seperti Nahdlatul Ulama yang di Malaysia itu diterapkan oleh orang-orang Afghanistan? Apakah nanti mereka akan sama dengan NU yang ada di sini atau mereka bahkan berbeda dengan NU yang ada di sini? Monggo Gus. Oke, mungkin yang perlu diperjelas adalah apakah NU yang di Malaysia ataupun di negara yang lainnya itu tetap berada di bawah NU, PBNU yang ada di Indonesia atau tidak. Karena kalau memang masih berada di bawah, tentunya harus mengikuti ADART ataupun apapun yang ditetapkan oleh PBNU. Jadi kalau mungkin memang dia tidak mau berada di bawah PBNU, lebih tepatnya mungkin saja simpatisan NU atau mereka yang sangat cinta NU dan pengen mendirikan NU dan pengen mengikuti NU. Tentunya kalau memang mau benar-benar ikut sesuai arahan NU ya harus ikut ADART ataupun apapun dari PBNU yang dalam hal ini seperti di Mesir, seperti di Yaman atau yang lainnya PCINU. Itu secara urutannya mungkin nanti Kiai Taufik Damas bisa menjelaskan secara detail karena kebetulan berada di Jakarta yang juga di PBNU juga.